Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat datang kembali di video pembelajaran bersama Umi Yus. Di video kali ini kita akan belajar mengenai zat aditif pada makanan. Nah, Ananda, tahukah kalian apa itu dia zat aditif pada makanan? Nah, zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Jadi, zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan baik saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Nah, zat aditif ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, zat aditif alami, yaitu zat tambahan makanan yang diperoleh dari alam tanpa disintesis atau dibuat terlebih dahulu. Biasanya zat aditif alami ini kita temui di bumbu masakan ataupun makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian yang kedua ada zat aditif sintetis, yaitu zat tambahan makanan yang diperoleh melalui sintesis atau pembuatan baik di laboratorium, industri, ataupun dari bahan-bahan kimia yang sifatnya hampir sama dengan bahan alami yang sejenis. Yang sejenis artinya ya pemanis alami dengan pemanis buatan, pewarna alami ya pewarna buatan, seperti itu ya. Nah, di Indonesia penggunaan zat aditif ini itu diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 dan pengawasannya itu diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen BPOM. Makanya setiap kalian membeli makanan kemasan itu wajib kalian lihat itu makanannya ada BPOM-nya atau enggak ya, jadi dia terdaftar di BPOM atau tidak. Kalau dia sudah ada BPOM-nya artinya sudah melalui uji dari laboratorium BPOM. Kalau belum ada BPOM-nya berarti makanan tersebut ya belum diuji oleh BPOM sendiri. Oke ya. Nah, untuk zat aditif alami dan zat aditif sintetis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk aditif alami, kelebihannya mudah didapat. Namun kekurangannya tidak dapat digunakan dalam jumlah banyak, dia kurang stabil kepekatannya, dan juga kurang tahan lama. Kalau zat aditif sintetis dapat diproduksi dalam jumlah besar, artinya karena dia dibuat di dalam laboratorium ataupun industri gitu ya, jadi dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dia lebih stabil dan penggunaannya, takarannya itu bisa sedikit saja. Jadi dia sedikit aja ditambahkan pada makanan sudah mempengaruhi makanan tersebut dan dia tahan lama. Namun untuk zat aditif sintetis ini kekurangannya adalah dia bersifat karsinogen. Nah, karsinogen ini adalah dapat menimbulkan atau menyebabkan resiko penyakit kanker jika dikonsumsi berlebihan setiap harinya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas dari zat aditif alami. Yang pertama yaitu pewarna alami. Pewarna alami yang pertama adalah wortel. Dari bentuk dan warnanya tentu kalian sudah kenal yang namanya wortel ini. Wortel ini memberikan warna orange pada makanan ya. Kandungan wortel tentu kalian sudah juga tahu bahwa wortel sangat bagus sekali untuk kesehatan mata ya. Di jus itu bagus sekali. Dan wortel ini mengandung beta karoten. Nah, beta karoten inilah yang memberikan warna orange pada makanan. Kemudian yang kedua ada tomat. Nah, tomat juga ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi tomat ini memberikan warna merah pada makanan. Kandungan tomat juga banyak sekali ya, ada serat, ada vitamin C, ada vitamin A dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ya, pewarna alami berikutnya yaitu kunyit. Nah, kunyit ini memberikan warna kuning pada makanan. Dan Ananda, kunyit ini ternyata selain memberikan warna kuning pada makanan, ternyata dia juga memberikan aroma yang khas pada makanan dan dia juga dapat menghilangkan amis dari makanan. Misalnya ketika masak ayam ataupun bebek, ternyata si kunyit ini bisa menghilangkan bau amis dari ayam atau bebek tersebut. Selanjutnya, pewarna alami yang berikutnya yaitu
daun pandan. Nah, daun pandan juga udah kenal semua pasti ya. Jadi daun pandan atau daun suji itu memberikan warna hijau pada makanan. Oke. Selanjutnya kita bahas untuk pengawet. Ya, pengawet alami yang pertama yaitu garam. Nah, kenapa garam ini bisa menjadi pengawet alami pada makanan? Garam itu dapat menjadi pengawet alami pada makanan karena si garam ini sifatnya higroskopis. Artinya dia dapat menyerap air. Karena dia dapat menyerap air, maka dia dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri yang ada di dalam makanan. Itu dia. Nah, kemudian untuk pengawet alami yang berikutnya yaitu bawang putih. Nah, Ananda, ternyata bawang putih ini ketika kita iris itu mengeluarkan zat yang disebut dengan alisin. Nah, alisin inilah yang menghambat pertumbuhan bakteri pada makanan. Kemudian untuk pengawet alami selanjutnya ada asam cuka. Nah, untuk asam cuka, karena sifat asamnya inilah yang membunuh bakteri yang berada di dalam makanan. Cuka ini biasanya digunakan untuk mengawetkan buah atau sayur, sehingga tidak tumbuh jamur di buah atau sayur tersebut. Oke, selanjutnya pemanis alami. Nah, untuk pemanis alami yang pertama yaitu gula pasir. Tentu udah kenal semua ya gula pasir dan juga udah tahu bentuknya. Nah, gula pasir ini sifatnya sama dengan garam dapur, yaitu bersifat higroskopis ya, atau dia sifatnya menyerap air. Kemudian ada pemanis alami yang berikutnya lagi yaitu gula aren. Nah, kalau gula aren ini rasanya ini lebih manis ya daripada gula putih. Jadi karena dia lebih manis rasanya, maka dia sering digunakan untuk bahan tambahan pembuat dodol. Dan warnanya ini juga memberikan warna kecoklatan ya pada makanan. Kemudian pemanis alami berikutnya ada madu. Nah, madu tentu kita semua sudah tahu, madu ini sangat bagus untuk kesehatan. Jadi, ternyata madu ini sangat banyak mengandung gizi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, madu ini selain merupakan pemanis alami, ya, dia juga bisa dikonsumsi setiap hari karena dia dapat menambah imunitas atau daya tahan tubuh kita. Selanjutnya, untuk pemanis alami lagi yaitu buah bit. Nah, buah bit ini bisa dibuat menjadi gula bit ya, serbuk bit ini menjadi gula bit. Jadi buah bit ini selain dia memberikan warna merah pada makanan, ternyata dia juga bisa sebagai pemanis alami. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai penyedap alami. Nah, ternyata Ananda, untuk penyedap makanan juga ada yang alami. Nah, apa saja penyedap alami pada makanan? Itu bisa kita jumpai di bumbu-bumbu masakan. Contohnya bawang putih, kemudian garam dapur, kemudian cabai merah, merica, ketumbar, dan bumbu-bumbu masakan lainnya. Nah, itu penyedap alami. Artinya, Ananda, tanpa kita menggunakan bahan penyedap buatan pun, makanan yang kita masak di rumah itu bisa gurih ya, bisa juga menjadi enak kalau penggunaan bumbu-bumbu ini sesuai dengan takarannya. Oke. Nah, kemudian zat aditif berikutnya ada pemberi aroma. Jadi supaya masakan kita atau makanan kita menjadi wangi, ya itu bisa kita tambahkan aroma alami. Nah, apa saja dia pemberi aroma alami pada makanan? Nah, jadi pemberi aroma alami pada makanan itu antara lain ada vanili, kemudian daun jeruk ya, kemudian daun pandan, kemudian serai juga bisa, dan daun kemangi. Nah, ini pemberi aroma alami pada makanan. Oke, selanjutnya ada bahan pengasam alami pada makanan.
yaitu yang pertama ada jeruk lemon, kemudian ada jeruk nipis. Nah, itu adalah yang sudah Umi sebutkan adalah zat aditif alami yang dapat kita tambahkan pada makanan. Selanjutnya, untuk zat aditif sintetis, nah kita lihat ya, mulai dari pewarna sintetis. Kalian dapat lihat di tabel yang Umi berikan, namanya apa-apa saja, warnanya apa-apa saja, dan digunakan di makanan atau minuman apa-apa saja. Artinya, misalnya Fast Green FCF memberikan warna hijau. Dia kita temui di es krim atau di buah kalengan. Kemudian Sunset Jello FCF memberikan warna kuning. Dapat kita temui di minuman ringan, permen, selai, dan agar-agar. Dan seterusnya sampai eritrosin bisa kalian baca. Ya. Nah, selain pewarna sintetis, zat aditif sintetis atau yang buatan ini juga dapat kita lihat pada pemanis sintetis, kemudian pengawet sintetis, ya. Selanjutnya juga ada penyedap sintetis, MSG, ya, yang paling sering kita dengar adalah MSG, monosodium glutamat, ya. Kemudian juga ada GMP, ada IMP. Ada juga antioksidan yang bisa kita tambahkan pada makanan, ya. Ada juga sekuestran, ada penambah aroma, kemudian ada juga pengatur keasaman. Nah, jadi ada pemanis alami, ada pemanis sintetis, ada penambah aroma alami, ada penambah aroma sintetis, sampai dengan pengatur keasaman. Ada yang alami, ada juga yang sintetis. Nah, Ananda, di awal tadi sudah Umi sampaikan bahwa penggunaan zat aditif ini itu diatur oleh Permenkes RI. Jadi ada batasan menurut Permenkes RI per kilogram makanan, ada juga batasan ADI per kilogram berat badan. ADI ini adalah singkatan dari Acceptable Daily Intake atau batas maksimal penggunaan harian berdasarkan berat badan kita. Jadi contohnya begini, misal untuk asam benzoat, ya, asam benzoat untuk Permenkes RI ya berdasarkan batasan Permenkes RI per kilogram makanan, penggunaan asam benzoat ini setiap 1 kilogram dia boleh 600 mg sampai 1 gram saja setiap 1 kilogram makanan. Jadi kalau kita mau menambahkan asam benzoat dalam 1 kilogram makanan, itu hanya boleh 600 mg sampai dengan 1 gram saja. Dan menurut batasan ADI per kilogram berat badan kita, konsumsi asam benzoat ini hanya boleh maksimal 5 mg per hari setiap per kilogram berat badan kita. Kita ambil satu contoh, ya. Seorang siswa mempunyai berat badan 40 kg mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif dengan nilai ADI 5 mg per kilogram. Ini artinya 5 mg per kilogram per hari, ya. Maka batasan maksimal harian zat aditif yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah 5 mg dikali dengan 40 kg. Berarti hanya 5 dikali 40, 200. Berarti 200 mg. Nah, artinya penggunaan zat aditif ini ya boleh maksimal 200 mg per hari dikonsumsi oleh siswa tersebut. Nah, contoh berikutnya lagi. Misalnya seorang siswa dia mau konsumsi BHT, ya. BHT ini menurut batasan ADI per kilogram berat badan hanya boleh 0,3 mg per kilogram per hari. Maka jika seorang siswa berat badannya 40 kg juga, dia mau konsumsi makanan yang mengandung BHT, maka
dia dapat mengkonsumsi BHT itu sebanyak berarti 0,3 dikali dengan 40. Nah, berapa 0,3 dikali 40? Maka kita bisa sederhanakan, ini kita coret aja, ini kita coret aja. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. 12 miligram. Ya. Nah, artinya kalau berat badan kalian 40 kg mau konsumsi BHT, maka perharinya hanya boleh 12 mg saja. Lalu Mi, kalau misalnya lebih dari 12 mg bagaimana? Nah, itulah tadi yang sudah Mi sampaikan, bahwa zat aditif sintetis ini kalau dikonsumsi secara berlebihan, maka dia bersifat karsinogen dalam tubuh kita. Artinya dia dapat memicu penyakit kanker. Jadi kalau misalnya di bawah 12 mg, ya tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau lebih dari 12 mg. Karena yang diperbolehkan hanya maksimal 12 mg. Oke? Nah, Ananda, coba kalian hitung jika berat badan kalian 50 kg. Nah, untuk mengkonsumsi eritrosin, ya, diperbolehkan berapa banyak perharinya? Ulangi, jika berat badan kalian 50 kg, boleh mengkonsumsi eritrosin berapa banyak perharinya? Oke, coba kalian jawab. Boleh kalian isi di kolom komentar, ya. Oke, demikian aja untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami, semoga bermanfaat, dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.